Selamat pagi, ketemu dengan kita kru Sport ID. Sport ID pertama kali kita berkolaborasi dengan Teva Cafe Green dari SMK Singamendawa yang beralamat di Samplangan Bukit Jati. Baik, hari ini ya tim intelektual muda Inspiring and Educate. Hari ini edisi perdana kita kedatangan tamu atau narasumber yang sangat inspiratif sekali, sangat luar biasa dan berprestasi di bidang olahraga. Oke, baik, bisa nggak perkenalkan nama kamu siapa? Perkenalkan, nama saya Kadestri Melia Putri. Panggilannya sih? Bisa dipanggil Melia. Melia, Iya. Oke, Melia. Baik, Melia, kamu jurusan apa di SMK? Jurusan kuliner. Kuliner. Iya. Jurusan kuliner pariwisata tentunya ya Iya. kan? Nah, di pariwisata, terus kamu terpilih mewakili Provinsi Bali, ya Ya, kan? Di benar. PON di Aceh tahun Ya. 2024. Ya, Bagaimana di Aceh. perasaan kamu waktu itu? Sangat senang banget. Senang? Iya. Mhm. Karena bisa berangkat, terpilih. Padahal awalnya cuma ikut-ikut aja seleksi. Tahu-taunya lolos juga. Oke, lolos akhirnya ya. Oke, baik. Pasti ada persiapan-persiapan yang kamu lakukan ya awalnya, seperti nggak mungkin kamu gelar langsung keterima atau bisa mewakili Provinsi Bali di PON seperti itu. Awalnya ikut basket, terus karena basketnya nggak terlalu berkembang, pindah jadi ke bola tangan. Nah, di bola tangan itu saya ikut-ikut aja, terus latihan terus. Habis itu ada tes fisik itu, saya ikut, terus ada tes juga mewakili provinsi dan saya mencoba ikut juga. Nah, udah ikut di sana. Tahu-taunya saya lolos juga, nggak berasa lolosnya gitu, cepat banget gitu. Habis itu langsung disuruh ikut-ikut aja latihannya gitu. Itu ya luar biasa sekali. Ini di bidang apa sih kamu? Awalnya kan basket. Ya. Awalnya basket. Terus apa namanya cabur ya? Ya. Cabur atau apa? Cabur apa? Cabur basketnya tenaga muda. Tenaga muda. Ya. Terus ini apa namanya handball ya? Handball. Handball itu bagian dari basket atau bagaimana? Tidak berbeda, tapi mirip juga kayak basket ya, kayak futsal ya, tapi menggunakan tangan. Menggunakan tangan Ya. semuanya. Oke, sangat luar biasa sekali ya. Oke, intelektual muda. Sekolahnya di pariwisata, kuliner, biasanya masak-masak, iya kan? Yang berprestasi di non akademik di olahraga seperti itu. Sangat luar biasa sekali ya. Oke, ada nggak pesaing kamu di SMK dulu? SMK Singamendawa ya kan? Di SMK. Terus untuk kompetisi di tingkat nasional, ada nggak teman dari SMK Singamendawa? Di teman Singamendawa ada sih yang ikut PON, namanya Rehan. Rehan. Iya, dia ikut tapi dia langsung di blacklist karena ada pemain baru. Pemain baru, Ya. Oke, kasihan sekali ya. Mungkin adik Rehan belum beruntung untuk menuju PON. Mungkin tahun depan mungkin Ya, bisa ya seperti ya. itu ya. Nah, saya harap sih nantinya ada generasi-generasi seperti kamu yang sangat menginspirasi sekali. Sekolahnya di bidang pariwisata tapi sangat luar biasa, bisa mengembangkan prestasinya di bidang olahraga seperti itu. Oke, kegiatanmu di sana ngapain aja sih? Berapa lama itu? Untuk latihannya 6 bulan. 6 bulan. Ya, 6 bulan. Terus karantinanya 2 bulan. Terus di sana di Aceh itu sekitar 1 mingguan lebih. Oke, di Aceh 1 minggu ya. Ya. Sebelumnya itu di Bali. Di Ya, Bali di itu Bali. berapa bulan itu tadi? Sekitar dari Februari sampai sampai Agustus. Februari sampai Agustus ya. Februari sampai Agustus. Setelah itu langsung ke Aceh. Seperti Iya. dari Bali berapa orang sih untuk perwakilan bola tangannya. bola tangannya aja? Satu tim itu kan 7. Terus kita untuk tim putrinya ngirimnya 12. Tim putranya juga 12. Karena maunya ngirimnya 14, tapi kuotanya nggak cukup. Ya, jadi dikurangin jadi 12. Oke. Baik, sangat luar biasa sekali. Saya mau tanya ini, ya kan kamu sekolah, Ya. ya kan statusnya masih siswa. Ya. Terus kamu terpilih mewakili Provinsi Bali di cabang olahraga. Bagaimana kamu cara mengatur waktunya? Cara mengatur waktunya kalau bisa paginya sekolah, terus datang dari sekolah latihan gitu. Capek ya, dibilang capek juga, tapi namanya hobi, suka juga gitu, nggak apa-apa. Nggak gitu, apa ya. Oke. Dan akhirnya dengan effort
ya kamu yang keras ini dan berprestasi. Kita gimana ya, sangat shock sekali tiba-tiba ada perwakilan Bali dari tingkat SMK mendapatkan apa, kamu piala apa namanya? Namanya medali perunggu. Medali perunggu ya. Medali perunggu itu berarti di urutan ketiga. Luar biasa sekali, ketiga. Oke. Saya mau lihat deh apa namanya medalinya yang bagaimana gitu. Saya kepo sekali gitu loh. Siapa tahu nanti saya terinspirasi, saya bisa ikut cabang olahraga. Nggak tahu itu cabang olahraga apa. Nah, seperti ini medalinya. Oke. Boleh saya pegang? Boleh, boleh banget. Oke, intelektual muda seperti ini ya. Ini medali, effortnya sangat keras sekali, sangat luar biasa. Ya, menarik sekali. PON 21. Iya. PON 21 Aceh Sumut tahun 2024. Luar biasa. Semoga nanti kedepannya ada generasi-generasi seperti ini. Tentunya dari SMK ya. SMK kita bisa. Kalau kita bekerja keras, usaha kita, ya kan, semua kegiatan akan berjalan dengan lancar seperti itu. Oke, selain ngobrol-ngobrol ini, ya kan, ada gak hobi lain kamu selain ini? Hobi saya pengennya sih jadi gini, jadi pemasak itu, Pemasak. Ya. Oke, makanya kamu masuk di kuliner ya. Oke. Maunya berangkat juga ke luar Bali Keluar Bali untuk bekerja Untuk di bekerja. bidang kuliner. kuliner. Oke, di bidang kuliner berarti walaupun kamu berprestasi di bidang yang lain, tapi kamu tidak lupa dengan ya hobi kamu ya. Luar biasa sekali kalau menurut saya. Oke, nah SMK kamu di kuliner. Nah, planning kamu ke depannya ini mau ngapain gitu loh? Kamu apa akan terjun ke olahraga? Karena kamu sudah berprestasi nih seperti itu. Apakah kamu ingin hobi saya masih masak, mungkin saya akan kedepankan masak atau seperti itu? Silakan. Kalau bisa keduanya sih. Semua harus Kalau bisa jalan ya. mengatur waktu juga. Kalau bisa bekerja, habis itu luangkan waktu untuk olahraga juga. Olahraga juga. Oke, mau semuanya diambil ya. Oke, serakah banget intelektual muda ya kan. Tapi nggak apa-apa kalau kita bisa mengatur waktu, ya kan. Jadi hal positif semua masuk, waktunya sekolah, waktunya kita ada kegiatan non akademik kita lakukan. Yang penting kita bisa membagi waktu seperti itu, sangat luar biasa sekali. Oke, iya kan. Dari intern ada nggak pembimbing kamu di sini di SMK? Ya kan, pembimbing favorit kamu, guru olahraga pastinya di sini. Mr. Eri dong. Mr. Eri. Ya. Mr. Eri pernah ngasih tip-tip nggak? Kamu harus seperti ini loh Melia, seperti ini Melia. Kalau Mr. Eri dia supportnya bagus menurut saya. Terus kalau saya misalnya sekarang ada event, saya mau ngirim dan dia silakan kepada saya gitu. Saya suka jadinya. Kalau mau ngirim ya silakan ngirim gitu. Demi kekompakan tim juga. Berarti sangat disupport sekali dengan guru olahraga juga di sini. Nah, itu dari intern sekolah, ya kan? Dari keluarga, apa kamu support 100%? Anak saya lo maunya lo ini di kuliner sudah pilihannya kok ke olahraga gitu. Dia nyemak gaya lebih gitu. 100% banget. 100% ya? Oke, bagus lah kalau seperti itu ya. Oke. Bilangnya suka olahraga dan didukung. Kalau kadang-kadang ditanya nggak latihan, nggak gini gitu. Kalau libur lah ditanya nggak latihan, udah jam segini gitu. Disupport lah 100% sama keluarga. Berarti bagus ya, semua support. Ya. Jadi kita tinggal menjalankan saja seperti itu. Nah, oke, kamu ada tip-tip nggak untuk mungkin ada generasi baru nanti ya dari SMK Singamandawa, SMK pasti bisa. Walaupun kamu SMK dari jurusan apa saja, seperti mulai dari otomotif kah, dari IT, accounting dan yang lainnya, ataupun pariwisata seperti itu. Apa sih tip kamu agar mereka bisa sukses dan menginspirasi seperti kamu? Kalau saya sih kalau mau menjadi kedepannya lebih bagus, bisa mengatur waktu dan juga apa yang hobinya itu dijalankan. Tapi kalau pengennya hobinya dijalankan dengan baik, berlatihlah dengan sungguh-sungguh, bekerja keraslah, karena proses akan tidak mengkhianati hasil juga. Benar sekali Melia, sangat menginspirasi sekali ya kan. Nah, inilah generasi muda yang sangat istimewa sekali. Semoga nanti ada generasi baru yang bisa menggantikan generasi sekarang di tahun 2024, mungkin 2025 nanti
ada muncul ya seperti itu. Nanti bisa jadi pembimbing juga ya kan. Sekarang effortnya sudah sampai ke nasional. Ada nggak keinginan lagi setelah nasional yang lebih itu lagi? Maunya sih kalau bisa dipanggil ikut Asian Games. Itu aja. Astungkara ya, Astungkara bisa ke Asian Games seperti Maunya itu ya. dipanggil. Untuk stepnya ini ya kan, ini ke tingkat nasional, provinsi, perwakilan provinsi ya kan, perwakilan provinsi. perwakilan provinsi ke Asian Games. Oke, seperti itu. Berarti ada bimbingan-bimbingan lagi nggak dari apa namanya itu dari Bali untuk ke nasional? Ada tergantung pelatihnya juga sih. Kalau ngirim ya ngirim, kalau enggak kanggoin aja Kanggoin gitu aja. ya. Tapi kamu sudah sangat luar biasa tapi sekali. tetap juga latihannya gitu ditingkatin. Kalau Tapi benar-benar masih ya beringinan ke sana ya. Masih ya kan? Istilahnya sekarang masih tingkat nasional. Iya. Tingkat nasional ya kita kembangkan lagi tingkat provinsi atau SEA Games Iya. seperti itu. Oke, Wakil menarik sekali. Indonesia pengen banget. Oke, hobinya masak. Ya. Oke, hobinya masak di pariwisata. Setelah lulus mau lanjut ke pendidikan yang lainnya yang lebih tinggi atau Kalau apa? bisa mau langsung kerja aja. Kerja aja Iya, dulu. nggak isi kuliahnya. Nggak isi kuliah dulu ya. Oke. Karena di SMA itu vocational itu sudah ada basic skill ya kan. Nah, menciptakan generasi muda yang tidak melanjutkan kuliah bisa langsung kerja karena punya basicnya, seperti apalagi yang sudah berprestasi seperti Melia ya kan. Melia itu di pariwisata kuliner ya kan, basic pertama skillnya dapatlah dari SMK. Terus second optionnya di olahraga seperti itu, sangat luar biasa sekali ya, menginspiratif kita. Oke, Sport ID ya kan, di edisi perdana ini sangat menarik sekali ya. Kita ada narasumber yang sangat luar biasa. Sekarang umurnya berapa? Umurnya masih 16 tahun. 16 tahun ya. Saya 16 tahun dulu belum seperti ini. Sport ID ya kan, Sports. Saya tuh masih apa istilahnya, masih mau minta uang ke orang tua, masih selengean, jalan-jalan ke sana ke sini di SMA seperti itu. Memang dari ke tahun ke tahun zamannya sudah beda, sangat luar biasa ya kan. Kalau menurut kamu remaja sekarang bagaimana sih? Agak lain Di tahun tapi 2024 Gen apa namanya? Gen Z. Oke, Gen Z. Oke. Bagaimana kalau menurut kamu Gen Z zaman sekarang? Zaman sekarang kan biasanya kalau SMP, SMA itu kan biasanya nggak terlalu gini. Sekarang udah dewasa banget. Benar sekali, benar. Dan saya pun sekarang udah diginiin sama adik kelasnya. Kayak dia lebih dewasa kelihatannya. Saya lebih di bawah gitu. Luar biasa sekali. Ya kan, kalau segi mental Gen Z itu bagaimana? Mental sangat luar biasa, harus dilatih ya. Saya kurangnya di mental soalnya. Ya, Oke. kadang malu-malu gitu. Malu-malu ya kan, tapi luar biasa sekali. Nah, ini kan pertama si Melia ini ruang lingkupnya sekolah ya kan, teman-temannya di ruang lingkup sekolah. Iya. Nah, terus dengan kerja si Melia sekarang mewakili provinsi ya kan, pasti area lingkungannya Melia itu kan beda itu kan. Jadi bagaimana Melia cara beradaptasi begitulah dengan teman-teman baru yang di sana, pastinya kan ada perwakilan dari beberapa sekolah ya, provinsi itu beberapa background kan, tidak hanya sekolah saja. Itu bagaimana tip-tipnya untuk beradaptasi di sana? Kalau pas tandingnya itu kalau bisa sih gini dulu, saling menyapa, berkenalan. Habis itu kalau di dalam lapangan emang menjadi lawan, tapi di luar lapangan itu kita kayak saudara gitu. Biasa aja di luar lapangan, kalau di dalam lapangan tetap menjadi lawan. Tapi di luar itu kayak saudara banget gitu. Beda Susah nggak Melia beradaptasi pada waktu itu? Perwakilan dari Bali berapa itu tadi? 12. 12. Iya. 12 dengan banyaknya orang di sana, iya kan? Iya. Gimana sih gitu? Saya kok penasaran sekali gitu. Awalnya kamu bagaimana? Apakah sepede ini? Apakah introvert? Introvert sih. Introvert, ya kan? Soalnya nggak pede banget karena banyak orang juga yang dari luar gitu nontonnya. Saya bisa nggak ya gitu, pede nggak ya, takutnya gini gitu. Pelatihnya bilang jangan tegang, gini santai aja digituin. Terus habis itu teman juga support, bisa digituin, dan saya percaya diri dan saya bisa akhirnya gitu.
Ya, oke. Adaptasi. Memang kita beradaptasi susah ya, Iya. apalagi kita ruang lingkupnya belum pernah ke sana seperti Jauh. itu. Apalagi basic kita itu introvert seperti Iya. itu ya. Introvert, kita harus belajar ini itu agar kita berkembang secara confident Iya. seperti itu ya. Oke, Melia. Oke. Bagaimana perasaan Melia? Tiba-tiba dipanggil sama kru sport, ayo kita ada narasumber namanya Melia, pas kita invite itu bagaimana perasaan Melia? Terkejut sih. Terus Karena gimana? nggak pernah dulunya. Terus disuruh podcast gitu. Oh, gimana ya? Saya malu gitu. Nggak tahu disuruh nggak malu gitu. Ikut-ikut aja nih gitu. Jadinya ikut. Dan akhirnya bisa kan? Iya. Oke, karena begini, kita butuh seseorang yang inspiratif sekali seperti Melia, ya kan? Kita akan mengundang Melia seperti itu, kita ngobrol-ngobrol bebas, ya kan? Apalagi berprestasi dari pariwisata ke sport seperti itu, ya, amazing sekali. Oke, intelektual muda Sporers, edisi pertama ini sangat luar biasa sekali. Kita ada di Teva Cafe Green ya, Teva Cafe Green di SMK Singamandawa, SMK-nya si Melia, ya kan? SMK-nya tersendiri, SMK yang sangat dicintai ya. Oke, SMK Singamandawa itu berada di Gianyar, di Samplangan, Gianyar Bukit Jati, ya kan? Iya. Nah, sedikit kita ya, kita bahas mengenai SMK kita, SMK-nya Melia. Oke, ada beberapa jurusan sih di sini. Ada 2, perhotelan sama kuliner. Perhotelan sama kuliner, Ya. ya kan? Perhotelan sama kuliner itu ada 2. Oke, perhotelan ya, Ya. karena kuliner. Perhotelan, saya kurang tahu mengenai perhotelan secara lengkap ya di sini ya. Perhotelan ada apa aja sih? Ada jurusan yang spesifik lagi perhotelan, apa mereka akan dapat general perhotelan begitu? Yang saya tahu housekeeping, terus yang apa namanya ya? Yang nyambut tamu itu. Oh, itu apa frontliner, front office front ya? office, ya itu. Terus ada apa lagi ya? Soalnya saya di kuliner, nggak begitu tahu Nggak jadinya. tahu. Iya. Nah, oke, itu perhotelan di SMK Singamandawa. Iya. Kalau di kuliner itu kamu ngapain aja sih? Praktek. Oh, kemarin baru praktek gini servis, terus minggu depan mau praktek kitchen sama Mr. Josh. Saja. Ya, Nikmat sekali, luar biasa sekali ya. saya kurang gini belajarnya jadinya. Oke, tapi kan bisa membagi waktu ya kan, wajar supporters ya. Karena sekarang fokusnya dibagi 2, ya kan? Yang awalnya itu di kuliner saja, di pariwisata, ayo sekolah aja, sekolah, dan ternyata prestasinya ada hidden apa namanya? Hidden talent ya kan? Hidden skill, hidden talentnya di sport seperti itu ya. Si Melia sudah bisa membagi waktu olahraga, terus sama di sekolahnya itu sangat luar biasa sekali. Oke. Apa ya, kayaknya menarik sekali. Oke, Melia ada teman dekat nggak di sini? Teman dekat? Nah, Enggak sih. Kok nggak ada teman dekat? Teman dekatnya itu misalnya kalau Melia asik, satu chemistry, satu frekuensi, ada sih, circle. diajak main circle-nya gitu. Ada. Gitu. Tapi cewek-cewek teman sekelas aja. Teman sekelas Iya. saja, oke. Kayak yang lain enggak sih? Enggak sih ya, nggak apa, circle-nya kan sekarang circle kecil, ya kan? Terus circle kecil sampai sekarang bisa mendapatkan medali seperti ini, luar biasa sekali. Medali perunggu ya? Iya, perunggu. Medali perunggu berat sekali loh ini, sporters, ya kan? Pengennya Ini- sih emas. Emas ya, nggak apa-apa ya Tapi kan. dapatnya perunggu, Perunggu bersyukur itu aja. sangat luar biasa sekali, sudah perunggu tingkat ketiga, nanti bisa ditingkatkan lagi perunggu terus perak, terus emas ya. Namanya juga cita-cita dan harapan pasti akan terwujud ya. Ini dapat perunggu aja sudah sangat luar biasa sekali, apalagi tingkat SMK ya kan. Ada nggak di sana selain tingkat SMK mungkin backgroundnya itu mungkin dari tingkat universitas, apa tingkat diploma atau mungkin Ada universitasnya, ada sih banyak yang masih kuliah gitu. Yang SMA nggak begitu, karena di provinsi lain itu udah kerja semua. Oh, kerja semua Ya, mereka. saya sempat ditanyain umurnya berapa, digituin. Dan saya nanya balik ke dia, dan dia menjawab umurnya 28 ke atas semua.
Terkejut. Oke, berarti kira-kira yang paling muda Melia di Iya, sana. paling muda. Dari provinsi Bali itu berapa orang yang muda? SMK ada nggak? SMK cuma 2 orang aja. SMK 2 orang aja. Iya. SMK dari perwakilan SMK mana? Bandungnya punya. SMK Nggak begitu. SMK Badung, tahu spesifik mungkin SMK-nya kita bisa promote ya atau seperti itu karena generasi-generasi inspiratif seperti itu. Oke, dari SMK mana Bandung? SMK nggak apa? begitu tahu saya. Nggak tahu ya? Iya. Oh berarti kamu belum komunikasi efektif Iya, dengan teman-teman itu kamu di dah. sana. Apa nggak ada waktu apa bagaimana ya? Cuma Pada- itu latihan aja. Sibuk latihan Iya. aja. Nggak Oke. begitu gini tahu tentang. Tentunya 2 orang dari Iya. SMK 2 orang luar biasa. Iya, tapi- Dari Bali aja itu selain SMK apa tingkatannya? Oh, udah gini kuliah. Kuliah, Iya. semua kuliah kebanyakan. Iya, Yang kerja Yang kerja cuma ada satu apa 2 orang itu. Yang kebanyakan masih kuliah, baru-baru kuliah. Oke, berarti perwakilan untuk PON seperti itu berarti ada berbagai apa namanya background tingkatan Iya. pendidikannya. Iya. Berarti general bisa masuk ke Bisa, sana. enggak, soalnya kalau di bola tangan ini nggak pakai umur, bebas dia. Oh, untuk spesial bola tangan. Nah, misalnya di cabur yang lainnya itu ada spesifik untuk Ada, requirement-nya. umurnya untuk- ada yang cabur lain, tapi kalau bola tangan nggak ada dia, bebas dia yang mau ikutnya. spesial bola tangannya ya. Oke, cabur lain ada beberapa persyaratan-persyaratan pakem-pakemnya seperti itu. Oke. Kegiatannya berapa lama di sana di Aceh? 1 mingguan lebih. 1 minggu. 1 minggu itu ada nggak kegiatan-kegiatan spesifik yang harus dilakukan Melia di sana selama Kalau waktu di sana itu? sih latihannya latihannya palingan cuma lari aja di sana latihan. Step-step di pantai. latihannya lari terus Ya, lari, sprint gitu aja. Terus pas itu coba lapangan gitu aja. Terus latihan di pantai. gitu ya. Ya. Oke. Sangat luar biasa sekali. Kalau saya spoders ya, lari itu waduh luar biasa sekali. Saya tidak bisa lari kalau spin seperti itu. Saya bisanya tuh lari dari kenyataan spoders. Oke, lari dari kenyataan seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Sempat nggak Melia di sana healing? Healingnya Ada tempat-tempat yang bagus nggak di Aceh? Ada waktunya nggak kamu healing ke sana? Apakah? dapat healing sebelum harus pulang bener-bener? sih. Sebelum pulang cuma makan bersama aja sama tim. Itu aja nggak keluar kemana lagi. Gitu nggak ada keluar kemana gitu? Apa karena waktunya terbatas ya? Iya, Kan? waktunya terbatas juga. Karena kita juga latihan juga di sana. Kita bagi-bagi waktu juga. Latihan terus kadang latihan di indoor, kadang latihan di outdoor gitu. Kadang Oke. latihan di lapangan, kadang latihan di pantai. Dengan kegiatanmu yang padat sekali seperti itu, bagaimana sih tip-tipmu untuk mengatasi hal itu? Oh, mengatasinya cukup susah sih. Kita membagi waktu itu. Kalau datang dari tanding dapat istirahat, habis itu sorenya lagi latihan gitu. Palingan cuma latihannya lari, giniin mental aja, giniin fisiknya juga supaya kuat-kuat gitu aja. Padat sekali ya. Iya. Oke, Melia pas waktu itu ada itu nggak apa namanya? Ada wangsit nggak? Apakah ada wangsit namanya? Ada wangsit nggak? Kok tiba-tiba saya menang di juara ketiga seperti itu? Ada kepikiran atau apa? Enggak. Pernah mimpi sebelumnya? Enggak, awalnya cuma main-main aja ikutnya. Ya ikut aja, kalau menang kalah nggak apa-apa, cuma gitu aja udah pasrah. ikut, Terus abis itu kan main, tahu-taunya menang lawan DKI-nya. Oh, lawanmu DKI? Ya, DKI. Itu pas finalnya DKI? Di pantainya itu, di pantainya lawan DKI. Terus abis itu lawan gini Jabarnya di set pertama itu menang, lawan Jabarnya set kedua dah kalah. Terus abis itu lawan lagi gininya Kaltimnya kalah juga, tahu-taunya dapat juga juara 3 gitu. Padahal nggak berharap dapat Nggak, juara. tidak berekspektasi Iya. seperti itu ya. Oke, berarti pertandingan pertama melawan DKI. Iya, DKI, terus DKI terus Jabar. Itu Jabar, abis itu baru Kaltim. Kaltim. Iya. Oke, Jabar. Kamu karakteristik pemain Jabar itu bagaimana menurut kamu? Itu finalnya Jabar ya? Finalnya Kaltim ya? Iya. Oke, mohon maaf ya spoders ya. Saya kira itu tadi finalnya Jabar. Kaltim. Menurut kamu pemain-pemain Kaltim di sana bagaimana? Sangat lincah, Ah. fisik dia gini banget, kuat fisiknya, terus
step-step dia itu kuat banget. Kita kalah di fisik agak kalah, mental agak kalah juga. Oke, baik. Di sana range umurnya Umurnya 28 ke atas. di 28 sana, ke atas ya, yang dari itu ya, lawanmu ya, lawan tandemmu seperti itu. Oke. Dari mental juga Iya. kita bahas mental lagi ya, generasi muda atau sporters gitu, mentalnya Gen Z itu memang perlu dikembangkan lagi ya kan. Ada beberapa case, beberapa problem mentalnya tidak kuat, apalagi masih masa-masa SMK seperti Iya. Melia seperti itu ya. Ya, mental saya kuat. Pernah nggak Melia gitu mentalnya down di saat Pernah. Melia pon? Pernah di saat tanding itu mentalnya down. Ketika kita mempertahankan kebobolan itu dan temannya yang giniin kebobolan dah mental langsung down dah, nangis itu karena kita mempertahankan bola itu supaya nggak masuk. Kan saya sebagai jadi kiper dan teman itu kalau kan dia masuk, kiper yang lagi satu dan dia kebobolan banyak, itu mental kita down dah langsung. Kita mempertahankan tapi teman tidak mempertahankan gitu jadinya. Ya. Oke. Berarti kerja sama tim harus bagus ya, Iya, sporters ya. Komunikasinya juga harus bagus ya kan, mental. Oke, Melia tadi sudah bercerita mentalnya sangat down sekali di saat pertandingan, ya kan, seperti itu. Nah, oke, Melia pernah sakit nggak waktu itu? Pernah, karena cedera. Cedera. Iya. Cedera apa Melia? Gini, mukanya kena bola 2 kali, Oh. terus kupingnya luka dia dalamnya. Oke. Karena keserempet bola juga. Keserempet Iya. bola juga seperti itu. Nah, kan Resiko jadi sakit. Kiper penjaga gawang, istilahnya penjaga gawang ya kan, penjaga gawang. Kamu itu adalah yang utama Melia, ya kan. Ada penyerang-penyerang, dia harus mempertahankan tempatnya seperti itu biar tidak kebobolan, ya kan. Di saat sakit, Melia perlu recovery berapa lama agar bisa main lagi? Nggak perlu sih. Nggak perlu. Ya tetap main pas itu. Tetap main. Keluar cuma diginiin sama dokter aja, habis itu lagi masuk main karena kasihan teman-temannya udah berjuang, kok saya malah down gitu. Dan saya diginiin sama temennya, ayo kuat, bisa yuk. Dan jadinya saya kan bisa, ayo bisa gitu. Jadinya masuk lagi gitu. Bisa, ayo SMK bisa, ayo gitu kan. Perwakilan SMK Melia, ayo bisa. Oke, Melia, ya kan, Melia pernah down, Melia pernah sakit di saat-saat tertentu seperti itu, akhirnya terbayarkan juga ya. Iya, terbayarkan. Menang ya supporters ya. Seperti itu. Nah, generasi muda tentunya SMK ya kan, SMK seluruh di mana di Indonesia atau di mana saja, mari kita tingkatkan prestasi kita, ya kan. Meskipun kamu berprestasi di bidang yang lain begitu kan, dan majornya itu kamu di SMK, jangan lupa juga belajar ya generasi muda ya, supporters ya. Waktunya sekolah, waktunya kita ada kegiatan lain, marilah kita lakukan seperti itu, marilah kita tanding, dan buktinya inilah hasilnya ya, sangat membanggakan sekali. Oke, baik. Pernah nggak Melia rindu atau kangen sama orang tua? Pernah banget. Selama kegiatan di awal ya kan? Iya. Pasti awalnya itu Melia kan dari skup area sekolah dulu Iya. ya kan. Terus setelah itu Melia menang lagi atau apa, dan mendapat panggilan ya, Iya. sampai mewakili di tingkat nasional seperti itu. Pernah nggak kangen atau rindu gitu? Pernah, pas karantina. Dengan siapa coba? Ada dengan bestinya atau boyfriendnya mungkin? Nggak, sama keluarga, sama teman circle aja sih. Oke. Teman-teman sekelas gitu. Sekelas. Karena kan karantina 2 bulan dan nggak seperti biasanya. Kalau sekolah kan bisa kemana-mana sama teman gitu. Kalau sama keluarga juga pasti kangen. Gimana suasana di rumah gitu sama Oke. adik-adiknya. Oke, yang paling dikangenin itu kan banyak itu ya, Iya. temen lah, itu apa namanya, terus keluarga yang paling dikangenin itu dari pihak mana? Dari keluarga. Iya, Oke. sama adik-adiknya. masih Adik-adiknya. gitu. Oke. Sebelumnya Melia pernah nggak keluar Bali? Keluar Bali pernah ke Surabaya. Ke Surabaya dalam acara apa itu Melia? Cuma sparring aja, sparring biasa, tanding biasa aja. Tanding, Iya. sparring, tanding. Oh, tetap ya. Latihan. Tetap latihan, tetap dengan olahraga ya. Oke, makanya berprestasi. Oke. Apa ya? Oke, masih masalah mengenai kangen itu tadi ya. Kangen ya kan?
Waktu kapan di Surabaya sparring itu? Apa namanya? Surabaya Juli kayaknya Juni Ya, Juni ini ya. Juni akhir. Itu di Surabaya kegiatannya apa saja? Cuma tanding-tanding biasa aja sama gininya yang di Surabaya, yang di Jawa Barat gitu biasa aja tandingnya. Nggak tanding kayak berjuara gitu, sparring biasa. Oh, mungkin pertandingan persahabatan. Ya, Oke, persahabatan. pertandingan trial ya, trial supporters ya. Trial supporters sebelum mereka akan tanding, benar-benar tanding mendapatkan juara di PON seperti itu. Oke, apa ya namanya ya? Seperti ini. Seperti tingkatan tekanannya itu bagaimana? Pertandingan persahabatan dan di PON Ya, seperti itu. Di PON kalau di persahabatan lebih santuy dia, lebih slow. Tapi kalau di PON ya kita kan harus ngejar, nggak Oke. ngejar. Lebih santuy sporters ya. Lebih santuy dia ya Kalau kan. di PON Bagaimana lebih kalau kita di sana saya tidak akan santuy, saya akan depresi seperti itu. Oke, di sana berarti lebih santuy Iya. karena tidak ada targetnya. Iya, targetnya. Seperti itu. Walaupun tidak ada target, Tapi kita giniin mental di sana. Mental, terus fisik kita juga. mentalnya bagaimana kamu pas waktu pertandingan persahabatan di Surabaya itu? Cukup belum kayak sepenuhnya gitu karena pas itu cedera. Cedera juga? Iya, Oh, cedera apa? Cedera apa? Engkelnya cedera. Parah nggak waktu itu? Parah banget karena sebelum 2 hari apa 3 hari itu sebelum mau berangkat ke Surabayanya engkel kakinya ya, dan katanya di tulangnya itu ada geser atau patah. Oh, dislocation. Iya. Oke, dislocation. Kamu perlu recovery berapa lama pas waktu itu di Surabaya? Pas di Surabaya cuma berapa hari ya, 3 hari apa 2 hari itu karena belum berani, terus habis itu nyoba aja gitu, tapi nyobanya nggak berani gini kelewatan berlebihan. Cuma Harus dibatasi Iya, ya, dibatasi. karena masih cedera seperti itu. Oke, dari tim medis juga sangat membantu sekali walaupun tim persahabatan ya, supporters ya, seperti itu. Nah, kita balik ke PON. Menarik sekali di PON karena Melia sangat belia sekali, ya kan? Masih umur 16 tahunan, ya kan, dan sudah berprestasi dengan mendapatkan medali gitu. Kita generasi muda tuh buat kalian bukan saya ya, kita maksudnya biar saya awet muda seperti itu kan. Kalau saya berdampingan dengan Melia, saya merasa umur 16 tahun ya kan, seperti itu, nggak apa-apa ya kan. Oke, Melia berharap lagi nggak nanti generasi muda perwakilan dari SMK bisa mewakili seperti tingkat nasional seperti itu? Astun kalau bisa adik kelasnya menyusul. Iya. Itu Melia ada nggak bibit-bibitnya di sini? Oh, kayaknya adik kelas ini oke dah gini gitu. Ada nggak gitu? Ada sih, nggak? kalau bisa bola tangannya yang di tim Singamandawa ini bisa maju lebih besar. Oke ya. Ya. Ada ya. Semoga saja generasi muda ya. Oke. Setelah ini kegiatannya Melia apa? Maksudnya kan sekarang sudah PON ini, sudah Ya. tingkat nasional. Ada nggak treatment lagi atau pelatihan lagi dari Provinsi Bali untuk meningkatkan prestasinya Melia? Kalau di Provinsi Bali masih diginiin waktu semuanya. Kalau ada waktu luang satu tim, baru kita latihan bersama lagi gitu. Berarti kita harus Kita menunggu konfirmasi satu Iya, tim satu seperti tim itu. supaya bisa latihannya bareng-bareng lagi. Oke, dalam waktu dekat ini satu timnya itu sudah ready apa enggak? Apakah ada kegiatan lainnya selain ini nanti? Belum sih, kebanyakan yang kuliah waktunya kayak kurang gitu, dia susah mengatur waktunya jadinya. Ya kan baru-baru kuliah juga. Oh, baru kuliah. Iya. Tapi juga beda tipis ya kan Melia. Mungkin 2 tahunan ya kan. Melia sekarang kelas 11. Iya. Kelas 11, teman-teman kuliah mungkin memang masih semester awal. Jadi beda tipis lah kalau segi umur seperti itu. Iya. Dan rencana pribadi Melia setelah seperti ini mau ngapain dalam waktu dekat? Saya kan banyak nih ada event-event nih yang Event apa aja sih, kepo sekali saya Spores kalau ya kan? Desember ini eventnya di Gianyar, wakilin sekolah. Di Gianyar mewakili sekolah apa ini? Bola tangan juga Iya, di Gianyar. bola tangannya. Terus 2025 ada Porprov di
di Bandung kayaknya. Terus kalau bisa sih supaya mendapatkan medali. Ya, kita doakan ya supporters ya. Pasti kita kalau mendoakan hal-hal yang positif, aura positif kita masuk. Jadi akan terlaksana, terrealisasi. Oke, ada beberapa kegiatan-kegiatan. Kita balik kegiatan SMK dulu tadi ya. Itu di mana tadi? SMK-nya saya maunya sih ngirim di bulan Desember ya. Lagi 2 bulan ya. Oke, akan mengirim dengan cabur yang sama? Ya, dengan cabur yang sama, bola tangan. Ya, tingkat SMK. Apakah udah ready tim kita? Sudah. Sudah dong, udah latihan. Ada satu tim ada berapa orang sih? Satu timnya 7 orang. Ya, termasuk kiper. Ya. Oke, itu random mungkin dari adik kelas sama kelas 11 sama kelas 10 atau bagaimana? Random ya. Adik kelasnya juga mau ikut katanya. Support terus Melia, support ya kan. Kamu mau nggak jadi seperti saya? Ya kan banyak loh benefitnya ya kan. Istilahnya kita nggak ngebahas benefit dari instansi tertentu ya kan. Pasti ada keuntungan dari kita ya kan. Misalnya Melia ini sudah tingkat nasional, ya kan pasti dapat lah, ya kan dari SMK untuk mengapresiasi mungkin ini atau ini itu nanti benefitnya itu bisa kamu bilang ke teman-teman kamu, ya kan. Ayo seperti kita, ayo seperti nggak mau kamu seperti saya gitu kan. Saya sekarang jadi public figure nih di bidang olahraga, duta olahraga saya, duta olahraga cabur, apakah dia namanya? Bola tangan seperti itu ya. Nanti bisa jadi ikonnya SMK Singamandawa tercinta. Oke. Jadi akan mengirimkan di bulan Desember untuk tim SMK Singamandawa di Gianyar, ya kan. Nah, yang berikutnya tadi apa? Porprov itu apa sih? Gini, antara kabupatennya itu berkumpul dia. Itu ada dari Badung, dari Buleleng, dari Tabanan, dari Denpasar, Gianyar gitu. Berarti itu seperti tingkat provinsi. Jadi yang ditanding nanti masing-masing kabupaten, ya kan. Oke, tingkat provinsi kabupaten. Oke, baik. Mungkin sebentar lagi kita akan closing statement ya. Sangat luar biasa sekali dari awal sampai akhir. Tegang nggak Melia waktu di sini? Nggak kan? Sama saya. Santai aja. Kita kan flownya jalan aja. Oh ya kan. Namanya juga sport kita itu inspiration. Ya, I'm so sorry. Inspiring dan educate, ya kan? Inspiring itu berarti kita menginspirasi, ya kan? Menginspirasi, kita ketemu narasumber sangat luar biasa, menginspirasi kita semua. Educate, ya kan? Dengan inspirasinya akan mengeducate kita yang kita tidak tahu, ya kan? Ternyata seperti ini di olahraga, ternyata seperti ini seorang siswa seperti ini, sangat luar biasa. Oke, supporters, thank you so much for today, ya kan? Di hari ini sangat luar biasa sekali. Oke, thank you, dan kita akan ketemu di session kedua untuk supporters. Tunggu waktunya. Oke, see you. Bye bye.